Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah finish di posisi 4 besar grup C pada babak ketiga. Keberhasilan ini dipastikan usai kemenangan 1-0 atas Cina pada 5 Juni 2025 dan hasil pertandingan lain yang membuat Indonesia tak terkejar oleh Bahrain dan Cina di klasemen. Putaran keempat akan diikuti oleh 6 tim yang merupakan peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup A, B, dan C babak ketiga. 6 tim ini akan dibagi menjadi 2 grup masing-masing berisi 3 tim dengan pertandingan digelar secara terpusat di Timur Tengah, yakni di Arab Saudi dan Qatar pada 8-14 Oktober 2025. Berikut ini komentar fans Eropa, Jepang, dan Cina usai berhasil melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara pribadi, saya berharap Indonesia menang di Toto Big. Jadi saya bersyukur mereka menang. Namun, mereka berhasil mengumpulkan pasukan dari Belanda dan mengalahkan Cina, tim terlemah di grup, hanya dengan 1 tendangan penalti. Jadi kecuali keajaiban terjadi, akan sulit bagi mereka untuk memenangkan babak playoff. Jepang telah kehilangan Chibi Machida dan Watanabe, dan Indonesia memiliki beberapa pemain naturalisasi yang bagus, jadi mereka tidak dapat diremehkan. Namun, bahkan dengan susunan pemain ini, Jepang jauh lebih kuat, jadi saya ingin mereka menang demi peringkat FIFA mereka. Cina terlalu lemah, dan Indonesia juga lemah, karena mereka hanya bisa menang dengan tendangan penalti berharga yang diperoleh karena permainan buruk Cina. Itu adalah permainan yang membosankan. Dengan keikutsertaan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, sepak bola Asia tidak monoton seperti biasanya. Stadion-stadion yang dipenuhi penonton, koreografi yang sangat sibuk dan terorganisasi dengan baik, serta tifos, pertandingan sepak bola yang besar, indah, dan spektakuler yang hanya bisa dilihat di Eropa dan Amerika Selatan kini bisa dilihat di Asia, dan hanya dalam satu grup. Saya berharap momentum ini akan terus berlanjut di Piala Asia. Sekarang sepak bola Asia tampak monoton dan stagnan. Saya mengharapkan kejutan dari Indonesia. Saya sangat menantikannya. Timur Tengah tampak kuat di ronde 4. Bahkan di Jepang, mereka agak menakutkan. Koreografi Indonesia luar biasa. Indonesia versus Jepang Godzilla. Indonesia versus Bahrain Garuda. Seorang pendukung Indonesia mengatakan bahwa babak kualifikasi keempat akan diadakan di Arab Saudi dan Qatar. Tetapi dari mana sumbernya? Dari apa yang saya teliti, tampaknya negara tuan rumah akan diumumkan pada pengundian di Kuala Lumpur pada bulan Juli. Saya ingin berpikir bahwa itu akan menjadi negara netral, tetapi ada contoh babak final Liga Champions Asia. Bisakah mereka menjadi negara Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia dari babak kualifikasi pertama? Saya menonton pertandingan ini, tetapi saya tidak bisa menontonnya. Hanya ada bola-bola panjang, tetapi tidak ada tim yang bisa menjaganya. Jadi pertandingan berlangsung lama dengan banyak bola-bola maju mundur. Tendangan penalti juga mengenai lutut dan melewati garis gawang. Jadi itu sedikit mengecewakan. Pemain Indonesia yang dinaturalisasi sekarang tidak dipilih untuk tim nasional Belanda karena mereka keturunan Indonesia. Mereka tidak memiliki keterampilan. Tidak perlu takut dengan pemain berkaliber itu. Hidup ini terbatas, tetapi saya harap Anda dapat mengalahkan Jepang atau Belanda di Piala Dunia saat Anda masih hidup. Jika ia memiliki bakat besar, negara asalnya Belanda tidak akan meninggalkannya sendirian, dan pemain yang menjanjikan seperti itu tidak akan memilih Indonesia sejak awal. Saya yakin sebagian besar pemain naturalisasi saat ini akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan Belanda saat mereka pensiun. Indonesia punya peluang bagus untuk menang melawan Jepang saat ini. Jepang sudah kembali ke masa lalu ketika mereka tidak bisa mencetak gol. Pertandingan kemenangan Indonesia bahkan muncul di berita NOS kemarin. Gila banget, perhatian untuk sepak bola asing di level barisan kanan Eredivisie. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pelatih dan pemain gagal di Belanda? Atau dengan masa lalu kolonial kita? Pokoknya, bukan dengan olahraga. Saya tidak tahu orang Indonesia bisa bermain sepak bola. Bulu tangkis merupakan olahraga nasional di Indonesia. Mereka sangat jago dalam hal itu. Tapi saya tidak akan mengatakan sepak bola.
Kluivert adalah figur utama. Pastor adalah pelatih nasional yang sebenarnya. Saya tidak bisa membayangkan mengapa Pastor mau turun tangan. Kluivert bukanlah pelatih jika Anda melihat rekam jejaknya. Semua pemain Eredivisie itu bagus, tetapi itu bukan level yang akan Anda gunakan untuk mencapai Piala Dunia. Ole Romeni, dari orang Belanda yang tidak penting di Oxford United, menjadi pahlawan nasional Indonesia. Sebentar lagi seluruh Indonesia akan memiliki nama belakangmu di punggung mereka. Hal-hal bisa berubah. Saya tidak punya banyak urusan dengan Indonesia. Bagus, baru saja kembali dari liburan di Bali. Sungguh mengagumkan melihat betapa banyak orang Indonesia yang tergila-gila pada sepak bola. Keramah tamahan dan keramahan orang-orang di sana sangat berkesan. Jadi saya mendoakan mereka menang. Kebetulan, saya juga mendengar beberapa kritik di sana-sini tentang banyaknya pemain Belanda. Jadi itu menjadi perhatian bagi Kluivert dan Pastor. Australia menang lawan Jepang, Indonesia tak bisa lagi lolos langsung. Apakah benar-benar sesulit itu melatih pemain? Sekolah sepak bola ada di mana-mana, lapangan, dan sebagainya. Dengan 300 juta penduduk, negara penggila bola. Dan kemudian memiliki pilihan yang kelas 5. Hal yang sama berlaku untuk Cina dan India. Masih gila. Senang sekali melihat Indonesia lolos. Tidak akan ada yang lebih gila lagi, Man City mungkin juga tertarik pada Romeni. Jangan mengolok-olok orang Indo sedikit pun. Orang Indo dan Indonesia adalah orang-orang yang paling baik. Tim Indonesia benar-benar memalukan. Mereka mengandalkan banyak pemain Belanda yang diimpor. Dukungan penonton tuan rumah di Jakarta luar biasa. Sayang tendangannya berhasil ditepis kiper lawan dengan sangat baik. Kali ini, keberuntungan tidak berpihak pada Cina. Saya tidak mengerti bagaimana hewan-hewan ini bisa menjadi pemain sepak bola. Mencetak gol sangat sulit bagi pemain dengan IQ sapi. Alasan mengapa tim nasional sepak bola Tiongkok kalah dalam pertandingan tersebut sangat objektif. 1. Cuaca panas dan tim nasional sepak bola Tiongkok tidak dapat beradaptasi. 2. Lawan menggantung poster raksasa di lapangan kandang Indonesia yang memberi tekanan pada tim nasional sepak bola Tiongkok. 3. Pemain Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi dan mereka 1 tahun lebih muda dari tim nasional sepak bola Tiongkok. Pemain sepak bola nasional Tiongkok kita lebih tua. Seberapa hebat sebuah tim jika Anda hanya bisa masuk ke dalamnya dengan menghabiskan uang untuk memperlancar hubungan? Itu tidak akan berhasil jika Anda tidak menghabiskan uang dengan benar. Kali ini Indonesia menjamu tim Tiongkok di Hotel Bintang 5. Tim Tiongkok benar-benar membalas budi dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Uang Indonesia tidak terbuang sia-sia. Sekelompok pria dewasa bermain seperti wanita, kalah adalah hal yang sekunder. Bahkan jika mereka bermain dengan sedikit kejantanan dan semangat, itu tidak akan begitu mengecewakan. Yang kurang dari sepak bola Tiongkok adalah semangat. Sepak bola yang jelek, tidak ada seorang pun di Tiongkok yang tahu cara memainkannya dan telah menjadi sarang korupsi. Mengapa Anda begitu peduli? Apakah menarik? Belajarlah dari India. Lebih baik menonton Jiang Chao. Betapa menyenangkan. Sepak bola Tiongkok dipenuhi dengan tim manajemen yang tidak sehat. Nah, jangan nonton pertandingan tim sepak bola Tiongkok, Anda bisa gila kalau menontonnya. Biarkan sekelompok terpidana mati maju dan menendang. Dan jika mereka menang, mereka akan dibebaskan dari hukuman. Jika tim Indonesia tidak menaturalisasi pemain, mereka bahkan tidak akan dapat berpartisipasi dalam babak perempat final. Dengan pemain yang dinaturalisasi, para pemain dapat memperoleh uang, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia juga dapat memperoleh muka dan berpartisipasi dalam babak playoff. Membunuh 2 burung terlampaui 1 batu. Apa yang kamu bicarakan tentang tim nasional sepak bola Cina? Banyak sekali orang yang tidak berguna yang seharusnya pulang kampung dan bertani. Sudah cukup memalukan, jangan membuatnya lebih memalukan lagi. Jangan salahkan wasit atas kegagalan Anda sendiri. Selalu gunakan taktik yang sama seperti Liga Super Tiongkok di kompetisi internasional, dan salahkan wasit saat Anda kalah. Jika Anda tidak menendang, wasit tidak akan punya alasan untuk memberikan penalti. Pembubaran tim nasional tidak akan membawa malu bagi negara.
Tim nasional sepak bola Tiongkok, sebuah kekuatan olahraga, telah mempermalukan Republik Rakyat Tiongkok. Mereka akan terbongkar di kompetisi internasional berikutnya.